Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Vera Srihandayani di Bincang Malam. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai peran marketplace pada CP Cipta Gemilang Inovasi. Tentunya, Sobat Kece kali ini tidak akan hanya bersama saya, karena saya yakin kalian sudah bosan melihat muka-muka saya. Jadi, saya bersama sobat-sobat saya yang lainnya, diantaranya ada Kak Christian, ada Kak Edwin, ada Kak Carmilia, ada Kak Sandi, dan ada Kak Sri. Untuk pembahasannya, apa itu marketplace akan disampaikan oleh salah satu sobat saya. Saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih untuk Mbak Vera untuk kesempatannya. Baik, hari ini pertama saya akan menjelaskan mengenai marketplace. Apa itu marketplace? Yang pertama, marketplace merupakan platform di mana penjual berkumpul dan bisa menjual barang atau jasa ke pelanggan meski tanpa bertemu secara fisik. Yang jelas, dari kita udah nggak asing lagi ya yang namanya All Shop, Tokopedia, Lazada, dan teman-temannya. Nah, gimana sih kalau tentang profil perusahaan yang kita bahas ini? Nah, perusahaan ini sendiri juga udah cukup lama, teman-teman. Sudah berdiri dari tahun 2016, di mana perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan dan dipimpin oleh Bapak Edwin Herahudi, di mana beliau pernah menjabat sebagai distributor produk seluler, sekaligus memiliki banyak relasi yang luas, teman-teman. Jadi beliau ini sudah cukup lama ya, teman-teman, berkecimpung di dunia bisnis. Nah, untuk analisanya gimana? Saya persilahkan kepada Mas Sandinata. Baik, seperti di slide ini, seperti yang kawan-kawan lihat, di sini ada data perubahan omset di tahun 2021, di mana di bulan Januari penjualan memiliki nilai yang cukup baik, dan di bulan Februari penjualan mengalami penurunan, dan di bulan Maret penjualan menurun drastis karena adanya COVID, dan di bulan April banyaknya saingan mempengaruhi perkembangan omset. Dan di bulan Mei, perusahaan memperkuat penjualan, dan di bulan Juli sampai Desember, perusahaan menemukan strategi penjualan secara online yang sudah diterapkan dan dipersiapkan. Selanjutnya, di sini ada problem dan solution, di mana problem adanya COVID dan juga persaingan dalam pasar membuat perusahaan dalam perjalanannya mengalami penurunan dan kenaikan yang cukup signifikan. Dan untuk solusinya, dengan adanya marketplace, perusahaan dapat berkembang secara pesat sekaligus menemukan cara-cara baru atau strategi baru dalam menghadapi kondisi yang kritis tersebut. Selanjutnya, marketplace analysis yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, baik. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai analisis perubahan omset penjualan dari CV Cipta Gemilang Inovasi seperti yang telah dibahas. Nah, oke, bisa dilihat semua pada layar. Di sini ada grafik mengenai perubahan omset penjualannya secara online. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, terlebih dahulu kita bisa melihat bahwa di sini ada pergerakan grafik yang relatif cenderung naik ya, terutama pada akhir tahun. Nah, oke, kita mulai dari bulan 1 di bulan Januari, ini mulai start di bawah 5 juta ya untuk omsetnya. Nah, pada bulan Januari ini CV Cipta Gemilang Inovasi di mana marketplace belum berperan banyak karena penjualan banyak secara offline. Jadi pada bulan 1 ini, untuk, COVID masih belum gencar-gencarnya ya. Kemudian, dan untuk, pribadi CV Cipta Gemilang Inovasi ini masih secara, penjualannya secara umum masih secara offline. Kemudian pada bulan Februari mulai ada penaikan sedikit, di mana pada bulan Februari ini marketplace naik karena adanya COVID. Jadi, kasus COVID mulai naik kembali di bulan Februari ini. Kemudian
yang ikut juga berpengaruh terhadap penggunaan pada marketplace. Dan kemudian pada bulan 3, bisa kita lihat pada bulan Maret ini mulai naik, mendekati angka omset 5 juta, di mana pada bulan 3 ini marketplace bertambah naik perannya, kemudian pada bulan April turun lagi ya, pada bulan April turun di mana mulai banyak persaingan dalam penggunaan marketplace ini. Lalu pada bulan 5 naik lagi di mana perusahaan mulai menggencarkan penjualan secara online. Jadi perusahaan mulai menyadari mengenai kondisi dan mulai menyesuaikan dengan situasi pandemi. Kemudian pada bulan 6 mulai lagi mengalami penurunan, di mana perusahaan mengambil waktu untuk mempelajari marketplace. Jadi pada bulan 6 ini situasinya perusahaan masih mempelajari mengenai sistem yang ada pada marketplace. Kemudian selanjutnya pada bulan 7, nah di sini kita bisa lihat mulai ada kenaikan yang cukup signifikan ya, start mulai dari bulan 7 ini, di mana pada bulan 7 ini perusahaan menerapkan cara-cara untuk menaikkan penjualan di marketplace. Nah tadi di bulan 6 sebelumnya, perusahaan sudah mulai menyadari dan mulai mempelajari nih mengenai teknik-teknik dan bagaimana efektivitas dari marketplace ini. Nah, sehingga pada bulan 7 ini omset mulai naik nih, karena perusahaan udah mulai menerapkan cara-cara untuk menaikkan penjualan seperti diskon, mengadakan promo, diskon, event, voucher, dan lain sebagainya. Kemudian pada bulan 8 ya, ini trennya mulai naik terus. Pada bulan 8 strategi marketplace ini mulai berjalan dengan baik. Kemudian pada bulan 9, pada bulan September, di bulan September ini kasus COVID mulai naik ya, mulai menyebar, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan peraturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang membatasi pergerakan masyarakat, terutama dalam jual beli juga ya. Jadi pada bulan 9 ini secara tidak langsung menaikkan penjualan secara online. Kemudian pada bulan 10 turun sedikit ya, tapi tidak begitu turun tajam, hanya sedikit saja, di mana pada bulan 10 ini CV Cipta Gemilang ini strategi yang digunakan cukup lancar ya, dan adanya terutama ditambah lagi dengan adanya COVID yang mendukung penjualan secara online. Kemudian pada bulan 11 mulai naik lagi sedikit, di mana pada bulan 11, bulan November ini, penjualan secara offline mulai menurunkan efektivitasnya. Jadi mulai didominasi secara online ya. Kemudian pada bulan 12, nah ini pada akhir tahun ini penaikannya cukup tajam, di mana berdasarkan data pada akhir tahun ini, dari bulan 11 ke bulan 12, penjualan dilakukan secara online sepenuhnya. Oke, jadi bisa kita lihat ya, ada perubahan data yang secara fluktuatif tapi cenderung naik dengan adanya penggunaan marketplace dan penjualan secara online ini dari CV Cipta Gemilang Inovasi. Untuk data selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Sri ya. Di sini saya merangkum dalam bentuk tabel, jadi agak lebih singkat untuk membaca presentasinya. Itu dalam bentuk presentasi
baik itu penjualan dalam bentuk online dan maupun offline. Seperti, grafik yang sudah kita lihat sebelumnya, untuk bulan Januari itu masih didominasi oleh penjualan offline. Karena di sini untuk perusahaan sendiri atau CV Cipta Gemilang Inovasi masih berfokus kepada penjualan offline ya, karena masih belum terlalu gencar di online. Jadi mengakibatkan penjualan online di sini masih memiliki 4,6% dari penjualan. Sedangkan untuk bulan Februari, yaitu offline-nya ternilai sebanyak 84%, tapi untuk penjualan online-nya memiliki kenaikan 11% dari bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari pada angka 16%. Untuk bulan Maret, itu penjualan offline memiliki angka 48%, sedangkan online-nya 52%. Karena di sini untuk perusahaan sendiri mulai melirik kepada penjualan online karena adanya pembatasan atau PPKM mulai terasa akibat pandemi COVID. Meski tidak terlalu banyak naik, namun perbedaannya bisa kita lihat lumayan banyak dari bulan sebelumnya. Kalau di bulan Maret itu hanya penjualan online hanya mendominasi 4% daripada penjualan offline. Namun itu adalah sedikit progres yang sudah cukup bagus karena mengalami kenaikan yang hampir sama dengan penjualan offline. Terus untuk bulan April di sini didominasi oleh penjualan offline sebanyak 77% karena adanya banyak saingan yang terjadi pada penjualan marketplace. Karena tadi pandemi COVID sehingga banyaknya orang sudah mulai melirik kepada penjualan marketplace. Terus untuk bulan Mei, itu penjualan offline-nya sebanyak 48%, dan untuk penjualan online-nya 52%. Meskipun bedanya hanya 4%, tapi perusahaan kembali mencoba untuk mendominasi penjualan mereka secara online. Dan di bulan Juni, itu didominasi oleh penjualan offline secara hampir 70% ya, dari 3/4%-nya, yaitu penjualan offline sebanyak 72%. Sedangkan di sini penjualan online-nya hanya 28%. Kenapa begitu? Karena di sini perusahaan mencoba untuk mempelajari lebih dalam apa saja, bagaimana saja strategi-strategi yang bisa membuat performa mereka bagus pada saat penjualan secara di marketplace secara online. Terus untuk bulan Juli sendiri, itu penjualan offline-nya sudah mulai mengalami penurunan, yaitu sebanyak 33,6%, sedangkan online-nya 66,4%. Di sini diakibatkan karena tadi perusahaan sudah mulai mencoba untuk memberikan strategi yang lumayan baik dengan cara mengikuti iklan, memberikan voucher, memberikan diskon, memberikan promosi kepada pelanggan-pelanggan mereka. Sehingga memiliki kenaikan yang cukup bagus pada bulan Juli. Lalu di bulan Agustus, penjualan offline di sini sebanyak 23,1% dan penjualan online-nya hampir mengambil secara 3/4% dari omset di bulan Agustus. Sehingga mereka mendapat 76,9%. Di sini dikarenakan bulan Agustus strategi perusahaan sudah berjalan lumayan sangat bagus yang mengakibatkan penjualannya semakin bagus juga performanya. Lalu untuk bulan September di sini sangat lumayan penjualan offline-nya agak lumayan menurun ya, yaitu sebanyak 13,6% dan penjualan offline-nya 86,4%. Dikarenakan di sini COVID yang menyebar semakin banyak, lalu adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pembatasan terhadap ruang gerak masyarakat, sehingga mau tidak mau kebanyakan customer atau orang atau masyarakat itu memilih untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui marketplace atau pembelian secara online. Lalu di bulan Oktober, walaupun
penjualan offline-nya mengalami kenaikan hampir 3%, namun tetap di sini didominasi oleh penjualan online-nya yaitu 83,2%. Dikarenakan strategi perusahaan sudah lumayan bagus, sudah sangat-sangat bagus, menguasai terhadap cara strategi penjualan online. Lalu di bulan November, itu untuk penjualan offline-nya sendiri sebanyak 24,8%, sedangkan penjualan online-nya sebanyak 75,2%. Meski ada sedikit kenaikan untuk di bulan November, namun tetap penjualan online berkomitmen untuk tetap menjaga komitmen mereka, yaitu sebagai mendominasi di bulan November ini, hampir dari 7,75% dari omset pada bulan November. Sedangkan pada bulan Desember, penjualan offline-nya itu 0%, sedangkan penjualan online-nya itu 100%. Kenapa? Disebabkan perusahaan sudah memenuhkan penjualan mereka pada penjualan online, karena perusahaan sudah menguasai strategi mereka tentang penjualan online di sini. Jadi metode online di marketplace dinilai mungkin lebih memudahkan ya dan lebih menghemat biaya maupun waktu juga. Jadi perusahaan di sini 100% mengambil penjualannya untuk presentasinya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, tadi sudah dijelaskan mengenai analisa teknikal daripada perusahaan CV Cipta Gemilang Inovasi, yang mana termasuk di dalam skala usaha menengah kecil ya, small medium enterprise. Dari analisa teknikal tadi dapat kita simpulkan bahwasanya dalam menghadapi kondisi sulit sebagaimana yang telah dijabarkan tadi, di mana dengan adanya pembatasan sosial berskala besar dan PPKM serta social distancing menyebabkan terhambatnya peran daripada UMKM dalam menawarkan produknya. Maka di sini kesimpulan daripada analisa teknikal tadi, di dalam menghadapi kondisi sulit sebagaimana yang telah dijabarkan tadi, hendaknya para UMKM dalam memediasi konsumennya untuk memenuhi kebutuhannya untuk tetap berbelanja, menggunakan sistem penjualan dengan beralih dari offline menjadi online pada pemasaran secara e-commerce. Yang kedua, yaitu pangsa pasar. Dalam pangsa pasar, dengan adanya marketplace, diharapkan para pelaku UMKM dapat memperbesar pangsa pasarnya selain melalui offline, juga melalui online, yang diharapkan di sana akan meningkatkan daripada pertumbuhan penjualan. Yang ketiga, yaitu learning. Learning yaitu di sini katakanlah bahwasanya para UMKM yang sebelumnya melakukan penjualan secara offline dengan adanya keterpaksaan untuk masuk ke dalam marketplace, mereka diharuskan untuk mengetahui strategi-strategi apa yang mereka gunakan untuk dapat memasuki penjualan secara online. Maka dari itu dibutuhkan daripada pembelajaran terhadap sistem ini. Yang keempat adalah adanya kepercayaan daripada konsumen, di mana di dalam marketplace ini cukup strategis, yaitu di mana penjual dan pembeli tidak harus bertemu di dalam satu market, namun mereka dapat melakukan transaksi. Jadi tentunya di sini dibutuhkan unsur kepercayaan di mana si konsumen membeli barang yang dia tidak terima di depan, dan pembayaran juga akan diterima oleh penjual setelah barang itu dinyatakan diterima oleh pembeli. Maka di sini adalah marketplace itu juga meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan konsumen kepada produk yang ditawarkan oleh si penjual.
Ini adalah 4 kesimpulan. Yang selanjutnya adalah saran. Saran di dalam analisa teknikal yang tadi sudah disebutkan, 1, kepada pihak pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat menjadi pihak yang memberikan dukungan kepada para pelaku usaha UMKM yang tidak semuanya familiar dengan teknologi digital untuk pemasaran dengan memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi digital, terutama untuk pemasaran dengan memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi, agar nantinya semua pelaku usaha dapat memaksimalkan usaha mereka melalui penerapan pemasaran digital. Yang kedua, kepada perusahaan UMKM di sini, khususnya CV Cipta Gemilang Inovasi, diharapkan dapat menerapkan strategi yang telah dijelaskan tadi dengan harapan dapat menjadi alternatif untuk bertahan di tengah pandemi yang tengah berlangsung di dalam kelesuan perekonomian ini. Sehingga apabila pelaku usaha UMKM dapat menerapkan strategi yang telah dijabarkan tadi, maka dipastikan bahwasanya perusahaan UMKM tadi tidak akan tertinggal dengan era digitalisasi ini dan dapat menyelaraskan dengan kebutuhan mereka di dalam melakukan penjualan dan pemasaran produknya. Demikian kesimpulan dan saran yang dapat kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada sobat-sobat saya dan untuk Sobat Kece yang telah menyimak pemaparan materi mengenai peran marketplace ini. Kami sebenarnya masih ingin senantiasa bersama Sobat Kece bareng-bareng, tapi karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa ya? Ini di setiap daerah pasti sudah berbeda dan waktunya untuk istirahat. Jadi kami dari Bincang Malam untuk pada kesempatan kali ini izin pamit undur diri. Sebelum pamit ada satu buah pantun yang akan saya sampaikan. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Cakep. Cakep. Mohon maaf nih, ada agak nge-lag gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa, lanjut aja ya. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cakep. Lag lagi. Cukup sekian presentasi kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Oke, sekian dari kami. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Yuk, terima kasih Terima kasih semuanya. semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.